Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Sudah pada sarapan ini? Alhamdulillah. Apa tadi makan apa? Dan yang penting tentunya, sudahkah kalian tadi sholat subuh? Alhamdulillah. Sudah. Oke. Untuk mengawali pembelajaran kita di pagi hari ini, maka tentunya kita semua meminta kepada Allah keberkahan dalam pembelajaran ini, berdoa terlebih dahulu. Bapak minta ketua kelas Bintang untuk memimpin doa. Silahkan Bintang. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Bintang, anak soleh yang memimpin doa di pagi hari ini. Semoga kita diberikan kelancaran oleh Allah dalam pembelajaran ini. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran ini, Bapak minta tolong semuanya HP-nya dinyalakan untuk absensi. Ya, absensi kita akan menggunakan Google Form. HP-nya dinyalakan, kemudian Google Form-nya diisi. Ya, di situ ada nama dan kelas. Kemudian ada keterangan hadir. Sudah selesai belum? Alhamdulillah. Kalau Bapak mengatakan semangat pagi, kalian mengatakan semangat pagi. Ya. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, sekali lagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Nah, kalau Bapak mengatakan kepada kalian PAI, maka apa yang harus kalian ucapkan? PAI pertama, oke. Yang kedua, PAI mudah. Dan yang ketiga adalah PAI keren. Satu, kita mulai. PAI. Oke. Kedua, PAI. Mudah. Ketiga, PAI. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan tema iman kepada kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Sudah kalian siap untuk belajar? Siap? Buku-bukunya sudah disiapkan? Alhamdulillah. Ya, yang belum silahkan disiapkan dan kita akan mulai pembelajaran. Sekedar Bapak mengingatkan bahwa pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang keimanan kita kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka adalah makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Ada beberapa pertanyaan refleksi buat kalian. Tolong dipikirkan ya. Pertama Bapak akan bertanya, sudahkah kalian hari ini membaca Al-Quran? Sudah? Berapa lembar kalian tadi membaca Al-Quran? 1 juz atau berapa juz tadi? Masya Allah. Siapa yang baca Al-Quran tadi pagi hari 1 juz? Agus. Masya Allah. Agus ini anak yang soleh ya Gus ya? Ya. Tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara kitab dan suhuf.
Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat menjelaskan kitab-kitab yang wajib untuk diimani. Ya. Oke, Bapak akan menayangkan beberapa tayangan berikut ini. Tolong diperhatikan dengan baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab Allah. Mungkin anak-anak sudah tidak asing dengan Al-Quran, yaitu salah satu kitab Allah SWT. Namun sebelum kita lanjutkan, silakan pause video ini terlebih dahulu untuk berdoa sejenak supaya apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat. Nah, anak-anak semuanya, apa yang terjadi ketika kita berjalan menggunakan kendaraan bermotor atau mobil, tetapi kita tidak tahu tujuannya? Kita mau kemana, dan mau ngapain? Kira-kira apa yang terjadi? Ya, betul. Kita hanya akan buang-buang waktu. Kita hanya akan buang-buang bahan bakar. Bahkan bisa-bisa kita akan tersesat dan tidak tahu jalan pulang. Nah, itulah gambaran begitu pentingnya kitab suci bagi kita. Pengertian iman kepada kitab Allah. Iman artinya percaya. Iman dasar dari kata amanah, yu'minu imanan, yang artinya percaya dengan sepenuh hati. Iman kepada kitab Allah artinya kita harus mempercayai dengan sepenuh hati kita bahwa kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada kita itu benar-benar adanya sebagai pedoman hidup kita agar dapat meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Di dalam agama Islam, kita wajib percaya terhadap 4 kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulnya. Apa sajakah keempat kitab itu? Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat ini diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nabi Musa diutus Allah SWT untuk para kaum Bani Israel, yaitu yang lebih terkenal dengan kaum Yahudi. Bahasa yang digunakan pada kitab Taurat ini adalah bahasa Ibrani. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur ini berbahasa Kipti karena memang diperuntukkan kaum Kipti, yaitu kaumnya Nabi Daud alaihissalam. Diturunkan pada tahun 10 sebelum Masehi. Nah, yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab ini diturunkan pada permulaan Masehi. Kitab ini diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab Injil diperuntukkan kaum Suryani. Kitab Injil ini menjadi pedoman kaum Nasrani agar melaksanakan perintah Allah SWT. Sedangkan kitab suci yang keempat yaitu Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi, yaitu mulai tahun 611 sampai 632 Masehi. Al-Quran ini diturunkan sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk menyempurnakan Taurat, Zabur, dan Injil. Kemudian perbedaan kitab dan suhudi, wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasulnya
itu ada dua. Nah, ini tolong perhatikan dengan baik ya. Dan yang kedua kitab. Meskipun sama-sama firman Allah, tetapi perbedaannya adalah kalau suhuf itu masih dalam lembaran terpisah, tetapi kalau kitab itu sudah dibukukan. Nah, perbedaannya adalah isi kitab lebih lengkap daripada suhuf dan masa berlakunya kitab itu juga lebih lama daripada suhuf. Rasul yang mendapatkan suhuf antara lain Nabi Adam alaihissalam menerima sebanyak 10 suhuf atau 10 miliar. Ya, perhatikan ini ya. Tolong perhatikan dengan baik. Ibrahim 30 suhuf dan Nabi Musa menerima 10 suhuf. Materi yang Bapak tayangkan sangat penting sekali untuk kalian renungkan dan kalian mengerti bersama. Ya, saya akan memberikan kepada kalian tayangan yang kedua ya. Tolong perhatikan. Ya, ini tayangan berikutnya ini. Ya. Nah, tolong ini diperhatikan bersama. Tayangan singkat ini. Mengapa harus bercerai-berai? Nah, ini menjadi pegangan bagi kita semua bahwa umat beragama itu harus saling toleransi. Kita masing-masing umat itu tadi kan punya kitabnya ya kan? Dan kita harus saling toleransi. Nah, jangan sampai perbedaan-perbedaan yang ada itu membuat bertikai, membuat kita berkelahi, membuat kita hidup tidak rukun. Maka coba kita perhatikan dari tayangan video yang ada ini. Sementara rukun begitu dekat dengan damai. Mengapa harus terpecah? Padahal bersatu jauh lebih indah. Kita memang beragam, meski tak selamanya seragam. Seperti sepasang sepatu, kita tak mungkin saling menggantikan, tapi kita tercipta untuk saling melengkapi. Berjalan beriringan demi mencapai tujuan persatuan. Jika satu hilang, satu sepatu tak mungkin memiliki arti. Indonesia adalah negara multikultural dengan keanekaragaman suku, budaya, ras, bahasa, dan agama. Indonesia menghargai perbedaan dan keberagaman sebagai kekayaan. Indonesia juga mengatur dan menetapkan setiap hak warga negara dengan baik. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 2, urusan agama telah dibebaskan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Maka, tak perlu risau, tak perlu saling mencela, dan tak perlu saling memuja kebencian. Yang harus kita jaga adalah toleransi yang mendekatkan kita pada persatuan dan kerukunan. Lakum dinukum waliyadin. Untukku agamamu dan untukku agamamu. Jadi intinya kita masing-masing punya keyakinan sendiri sebagai umat Islam. Kita punya pegangan, yaitu apa? Al-Quran. Dalam pembelajaran kali ini kita akan juga memulai dengan diskusi. Ya, maka tolong perhatikan tugas diskusi yang Bapak berikan kepada kalian. Ya, bagaimana kita semua tentunya mendiskusikan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, berinteraksi dengan yang lainnya. Dan Bapak minta supaya kalian untuk mengelompokkan menjadi 4 kelompok, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, yang mungkin
sebelah sini Bapak namakan sebagai kelompok Al-Quran. Kemudian ada kelompok yang kedua adalah kelompok Taurat, kelompok Injil. Yang ketiga itu ada kelompok Zabur, dan yang keempat adalah kelompok Taurat. Nah, studi kasusnya adalah seorang siswa di kelas Anda sering menghadapi kesulitan dalam bergaul dengan teman-teman yang berbeda agama. Ia merasa tidak nyaman karena pandangan dan praktek ibadahnya sering dipertanyakan oleh teman-teman lain. Diskusikan bagaimana Anda sebagai generasi pecinta Al-Quran dan memahami toleransi bisa membantu siswa tersebut merasa diterima dan dihargai. Oke, ini yang Al-Quran. Kemudian ini Injil. Kemudian berikutnya adalah Zabur dan Taurat. Bapak minta untuk merubah posisi tempat duduknya, tolong. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Berkelompok. Masing-masing, ya. Oke, silakan didiskusikan. Kalau sudah, jangan lupa kelompoknya apa, kemudian nama-namanya, dan kemudian dilengkapi. Silakan. Kalau ada kesulitan dalam berdiskusi, tolong ditanyakan kepada Bapak. Bapak siap untuk membimbing kalian ya dalam berdiskusi. Ya, silakan didiskusikan. Ya, silakan dicatat tambahan-tambahan. Ya. Enggak boleh. Ayo diskusikan, tolong. Udah tadi dong diskusi Pak. Ya, oke. Kita udah dicoba. Ya, oke. Yang kelompok keempat ada kesulitan? Ya, alhamdulillah. Kelompok ketiga ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kelompok dua ada yang mau ditanyakan? Ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi? Tidak ada. Ya, alhamdulillah. Kemudian berikutnya kelompok berapa ini? Satu? Tidak ada Pak, aman Pak. Alhamdulillah. Ya, jadi ada beberapa rubrik penilaian ya untuk kerja kelompok. Pertama adalah terkait dengan pemahaman materi. Yang kedua adalah identifikasi masalah. Yang ketiga adalah solusi ya. Dan kemudian kerjasama kelompok. Dan yang terakhir adalah kualitas presentasi. Serta tentunya yang terakhir adalah refleksi nilai toleransi. Oke, ada yang sudah? Oke, Bapak minta tolong kelompok berikutnya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi yang ada. Oke, silakan dari kelompok sini. Ya, boleh 3 orang. Ya, silakan maju ke depan. Ya, ayo. Silakan dari hasil diskusi yang ada diutarakan. Ya, silakan. Silakan disampaikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Satu, identifikasi masalah utama yang dihadapi pada siswa kesulitan dalam bergaul dengan teman-temannya karena merasa tidak nyaman karena cara beribadahnya dipertanyakan oleh teman-temannya yang berbeda agama. Oke. Kemudian Nomor 2.
Nanti tolong bentar ya. Tolong kalau ada tanggapan-tanggapan dari kalian, tolong nanti disampaikan. Oke, silakan. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang telah dipelajari, surah Al-Baqarah ayat 256, Al-Maidah ayat 48. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap siswa tersebut dan teman-temannya? Seharusnya kita bergaul tanpa membawa latar belakang agama siswa tersebut agar tidak menyinggung perasaan siswa tersebut. Oke, berikutnya. Soal ketiga, buat strategi konkret yang bisa diterapkan di kelas untuk mendorong sikap toleransi antar siswa dan mengurangi kesalahan. Ya, nanti sebelah sini nanti ada yang bertanya ya. Diskriminasi berdasarkan perbedaan agama. Mana pertama, strategi konkret yang bisa diterapkan adalah satu, tidak membeda-bedakan agama. Dua, tidak mengejek agama lain. Tiga, menghargai agama lain. Empat, menjalani hubungan baik antar sesama. Oke, Bapak minta tolong tanggapan dari kalian atas presentasi yang disampaikan oleh kelompok berapa ini? 2 ya? Oke, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang bertanya, ada sesuatu yang akan disampaikan dari kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya. Ya. Ada teman kalian yang mau bertanya? Silakan. Ya. Sampaikan ada. Yang keras ya. Ya. Silakan ditanyakan saja. Ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 256 menjelaskan tentang Ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 256 itu menjelaskan tentang masalah apa? Ya. Menjelaskan tentang Mungkin ada teman yang lainnya, ada yang mau menjawab. Ya. tentang beda-bedakan teman. Tidak membeda-bedakan agama. Lah, ayat itu tentang masalah apa? Tidak apa, ada apa? Oke, ini satu kelompok. Silakan maju ke sini. Ya, tepuk tangan untuk teman kalian. Siapa ini? Ya, silakan, Safina. Ya, tadi ditanya oleh teman kalian dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke berapa? 256 itu tentang apa? Jawabannya apa? Tak ada paksaan dalam beragama. Ya, tidak ada paksaan dalam beragama. Bahwa kita hidup harus rukun dan tidak boleh ada saling memaksakan antar satu agama dengan agama yang lainnya. Mungkin ada keterangan yang lainnya? Nah, tadi ada juga ayat yang mengatakan lakum dinukum waliyadin. Artinya apa? Agamamu, agamaku ya agamaku. Oke. Bapak terima kasih untuk kelompok 2 dan silahkan duduk kembali. Ya. Satu lagi kelompok maju ke depan, silahkan. Salam dulu, mungkin diakhiri, silahkan. Ya, dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Oke. Yang selanjutnya Bapak minta dari kelompok yang sudah siap, kelompok berapa? Kelompok 3, silahkan maju ke depan. Ya, silahkan 3 orang maju ke depan. Ya, oke. Silahkan sini kamu. Ya, nggak apa-apa. Ya. Ditanya lagi teman yang lainnya, silahkan. Good? Atau kamu? Ya, silakan kamu lagi. Yang perempuan, ada yang perempuan. Ya. Oke.
Oke, silakan. Dipaparkan jawaban dari kelompok 3. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, identifikasi masalah utama yang dihadapi siswa tersebut. Satu, masalah utama pada kasus tersebut adalah seorang siswa yang sudah bergaul dengan teman-temannya karena siswa tersebut ibadahnya selalu dipertengahkan oleh teman yang berbeda agama. Dua, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang dipelajari surah Al-Baqarah ayat 256. Bagaimana namanya sikap terhadap siswa tersebut dan teman-temannya. Sikap kita terhadap siswa tersebut seharusnya adalah menghargai perbedaan dan memberikan perlakuan yang adil dan setara. 3. Buat strategi potret yang bisa diterapkan di kelas untuk mendorong sikap toleransi antar siswa dan mengurangi kesalahpahaman atau diskriminasi berdasarkan perbedaan agama. Mengadakan pelajaran tentang keberagaman agama dan budaya membuat hubungan belajar yang inklusif dan menerima perbedaan. Oke, terima kasih atas jawaban-jawabannya dari kelompok 1, 2, dan 3. Mungkin ada tanggapan 1, 2, dan 4. Mungkin ada tanggapan, silahkan. Ya, ada dari pertanyaan dari kelompok 2, silakan. Bagaimana cara kalian untuk menanggapi kesalahpahaman dalam beragama? Ya, gimana kalian menghadapi atau menanggapi daripada kesalahpahaman dalam beragama? Ya, silahkan dijawab. Nggak harus satu, mungkin kelompok yang lainnya silahkan juga membantu, tidak masalah. Menghadapi kesalahpahaman antar sesama mungkin teman gitu ya, dalam perbedaan agama, dalam satu masalah tertentu. Ya, oke, silakan. Azam mungkin mau memberikan tanggapan, silakan Azam. Hah? Tidak membeda-bedakan sesama agama. Ya, kita dalam pergaulan tidak boleh saling caci maki, kemudian mempertajam perbedaan-perbedaan yang ada. Oke, silakan. Terima kasih presentasinya dari kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah diskusi kita karena masih ada sisa kelompok yang belum menyelesaikan diskusi. Insya Allah yang akan datang akan kita teruskan lagi. Paham? Oke. Dan Bapak minta hasil sementara dikumpulkan untuk penilaian. Ya, bagi terutama yang sudah maju ke depan. Ya, perlu Bapak sekali lagi menyampaikan bahwa kekompakan kalian dalam berdiskusi menjadi salah satu salah satu penilaian, ya, salah satu penilaian. Sementara ini dulu yang Bapak sampaikan. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat dan kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk pelajaran yang akan datang, jangan lupa mempersiapkan supaya lebih matang lagi diskusi kita
dan semoga kita semua bisa menjadi murid-murid yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Bapak mau minta refleksi dari kalian, bagaimana dengan pembelajaran kita di pagi hari ini? Mungkin ada masukan? Bagaimana? Enak, baik, terus seru, menyenangkan. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Mungkin ada yang perlu diperbaiki lagi. Apa yang perlu diperbaiki lagi? Masukan dari pembelajaran kita ini. Tidak ada? Tidak ada, alhamdulillah. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.